NPM saya 283. Saya Muhammad Kristiadi, NPM saya 328. Konstitusi merupakan penyelenggaraan dan peraturan negara. Filsuf pada saat itu mengemukakan bahwa konstitusi sebagai politeia atau nomoi undang-undang, yang dimana politeia merupakan suatu kedudukan yang lebih tinggi daripada nomoi, dikarenakan politeia memiliki kekuasaan untuk membentuk, sedangkan nomoi hanya sebatas peraturan yang dibentuk. Konstitusi secara luas berarti konstitusi memiliki arti yang tidak tertulis maupun yang tertulis, mencakup keseluruhan semua bagian bentuk konstitusi. Sedangkan dalam artian yang sempit, konstitusi adalah peraturan yang tertulis. Konstitusi dalam arti material sama dengan materi, yang menitik beratkan kepada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi berisi hal pokok tentang struktur dan organisasi negara. Konstitusi memuat aturan-aturan dasar pola kewarganegaraan yang berisi tentang negara, susunan negara, kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah atau masyarakat, hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan cara pembentukan pemerintah. Konstitusi dalam arti formil yaitu hukum dasar yang diperuntukkan untuk prosedur pembentukannya dan harus oleh lembaga yang sah, dan begitu juga dengan perubahannya. Konstitusi menurut pandangan arti seorang filsuf dari Jerman, ia mengemukakan bahwa konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Sri Sumantri yang berasal dari Indonesia, ia mengemukakan bahwa konstitusi adalah naskah yang di dalamnya terdapat bangunan suatu negara dan juga sendi-sendi pemerintahan. Konstitusi dalam arti positif biasanya suatu bentuk maupun sifat dari suatu negara yang disepakati secara bersama dan dapat diubah kenegaraannya. Lalu yang terakhir ada konstitusi secara idealis, di mana keinginan para kaum berdivis liberal untuk penguasa tidak bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Konstitusi dalam arti relatif biasanya dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan di masyarakat. Konstitusi memiliki dua pengertian. Yang pertama berdasarkan tuntutan dari kaum berdivis liberal agar hak-haknya dilindungi dan juga tidak dilakukan pelanggaran oleh para penguasa. Lalu yang kedua adalah konstitusi berdasarkan dalam arti formal, yang berarti di dalamnya membahas tentang sebuah aturan maupun naskah secara tertulis. Yang ketiga ada fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan negara untuk membatasi dan mengatur kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Konstitusi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mengatur hubungan antara lembaga negara dan antar negara dengan warga negara. Selain itu, konstitusi menjadi sumber legitimasi kekuasaan, alat pengendalian dan pembaruan masyarakat, organisasi negara, dan prosedur perubahan undang-undang dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan bernegara. Di dalamnya terdapat aturan pokok seperti pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan hak-hak dasar negara. Konstitusi menempati posisi tertinggi dalam sistem hukum. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika bertentangan, maka peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, konstitusi menjadi dasar dan pedoman utama bagi pemerintah dan rakyat dalam kehidupan bernegara. Tujuan dan fungsi konstitusi. 1. Nilai konstitusi. Konstitusi memiliki arti sebagai harga atau kisaran. Konstitusi meliputi normatif, nominal, dan semantik. 1. Nilai normatif. Dikatakan konstitusi dikatakan nilai normatif jika diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi ini dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya secara murni dan konsekuen. 2. Nilai nominal. Konstitusi bernilai nominal jika menurut hukum berlaku, namun tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak semua pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. 3. Nilai semantik. Dikatakan bernilai semantik jika sebuah konstitusi tersebut dijadikan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Tujuan-tujuan konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Yang kedua ada melindungi HAM dengan menjamin kewajiban hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir yaitu menjadi pedoman penyelenggaraan dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakannya. Pembukaan UUD 1945 membuat pokok kaidah yang fundamental. Tujuan negara melindungi wilayah dan bangsa. Tujuan kedua memajukan kecerdasan. Tujuan ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menjaga ketertiban dunia. Poin kedua yaitu asas kerohanian yaitu Pancasila. Poin ketiga yaitu asas politik, kedaulatan rakyat, kekuasaan yang dijalankan melalui lembaga eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pokok kaidah fundamental bagi negara Indonesia. Tujuan negara melindungi wilayah dan bangsa, menegaskan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia. Asas kerohanian Pancasila. Asas politik, kedaulatan rakyat, kekuasaan dijalankan melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.